Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat. Berjumpa kembali dengan saya Widiarsi Yamato. Malam hari ini saya sudah ada janji sama Jessica, sahabat. Yang mana mungkin sahabat-sahabat sudah tahu ya, Jessica itu juga sahabatnya dari Mila. Mila ini adalah korban dari kebodohan dan juga termasuk korban dari dukun abal-abal. Jadi malam hari ini saya mau ketemu dan sudah janjian sama Mila. Dia menunggu di kafe. Kita akan masuk ke kafe dan kita akan temui ya, biar sahabat-sahabat tahu seperti apa riwayatnya atau apa yang sudah terjadi pada Mila. Kita akan korek karena kita untuk menguak itu butuh informasi yang valid, sahabat, yang akurat, yang akuntabel, itu ya. Oke sahabat, sebelum kita masuk ke kafe, alangkah baiknya kita berselawat, sahabat, agar kita dimudahkan segala urusan kita ya. Untuk berselawat dimanapun anda berada, sahabat. Sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke sahabat, terus lantunkan sholawat dengan anda berada, karena insya Allah dengan berbanyak sholawat kita akan dimudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang terutama sahabat, kita nanti sahabatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul qiyamah. Oke sahabat, sebelum kita masuk ke kafe, kita menemui Jessica karena kita sudah ditelepon sama Jessica bahwa dia sudah menunggu di sana. Saya mengingatkan sahabat, terutama kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semuanya, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan ini, alangkah baiknya kita berlomba-lomba, berpacu untuk menebar kebaikan, berlomba-lomba untuk menguatkan ibadah kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri secara naluri, secara hakiki, secara spiritual, sahabat, agar kita nanti diselamatkan dunia akhirat. Oke sahabat, kita akan masuk. Iya. Lama menunggu? Ya, 15 menitan. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Ini kita janjian sama Jessica melanjutkan peristiwa yang tadi yang sempat sahabat Jessica Mila, ya kan, dan Mila yang masukkan itu gimana awal ceritanya sampai Mila itu seperti itu? Ya, gimana ya? Maksudnya gimana? Kalau itu saya kurang tahu. Ya betul, saya sama si Meila temenan udah lama. Cuma kalau permasalahan itu saya kurang tahu juga. Saya juga sama si Rangga, sama yang lainnya juga bertanya-tanya si Meila itu kenapa sebenarnya. Saya juga punya firasat ke Nando, firasat jelek. Kenapa kok punya firasat ke Nando? Kalau di pikiran saya sih si Nando kayak suka sama si Naila gitu.
terus kayak perhatiannya ke Meila juga kelihatan, perhatiannya juga lebih. Terus Meila ke Rangga juga kayak udah lupa dalam hal apapun itu. Yang saya nggak habis pikir tuh kenapa sampai saat ada acara mau sumpah pocong sampai nggak mau, malah sampai berontak. Apa alasannya? Ya kenapa ya? Ya nggak suka aja. Saya nggak suka kalau niatnya ngebantu si Meila, ngapain harus sumpah pocong segala Kan kita gitu. perlu pembuktian, karena di situ tidak ada solusi, yang benar-benar valid. Kan yang mengundang kita sampai yang mengundang kita juga salah satunya si Rangga. Awalnya sampean sepakat untuk membantu si Mila, tapi pada endingnya sampean nggak mau kalau ada Bapak itu. Apa jangan-jangan sampean tahu apa yang terjadi dalam peristiwa ini atau terlibat? Ya kalau saya tahu mah ngapain saya harus nutup-nutupin gitu. Soalnya kan semua juga temen gua gitu. Ngapain gua mau nutup-nutupin kalau semua saya tahu. Sejauh mana persahabatan kamu dengan Mila? Udah dari kecil. Nggak ada rasa sentimen mungkin, karena yang saya tangkap kamu ada perubahan sikap waktu ada perdebatan. Ya ngapain saya harus sentimen kepada Meila? Toh juga dia udah temenan sama saya dari kecil. Tentang Mila di kampus itu seperti apa karakternya dia? Dulu pernah sempet bertanya sama gua, dulu pernah kayak minta cariin kayak orang pintar buat dia itu pengen juara gitu di kampus, pengen gimana ya, kayak seolah-olah itu dia paling pinter di situ. Pingin jadi bintang itu di kampus. Iya, pengen jadi bintang gitu. Terus sampai arahkan kemana? Ya saya cuma ngasih saran. Ya kalau itu mah dari ilmunya sendiri, kepintaran lu sendiri, yang ngapain harus minta tolong ke orang-orang kayak gitu kan. Kalau gitu caranya mah lu cuma cari muka di kampus. Terus Akhirnya ya udah dari situ si Meila itu kayak gimana gitu ke gua, kayak seolah-olah gua nggak mau ngebantuin dia menjadi bintang di kampus. Ya gimana ya Pak Ustadz, kalau menjadi bintang mah itu kan tergantung kita sendiri pintar enggaknya. Ya kalau masalah gitu mah gua nggak berani, gua juga nggak ada kenalan gituan. akhirnya dia sempat kamu carikan referensi nggak? Enggak lah, buat apa juga. Kalau gua ada kenalan kayak gitu, gua udah ada niatan kayak gitu, kenapa nggak harus saya sendiri yang mau gua jadiin bintang, kenapa orang lain gitu. Meskipun si Meila teman gua udah dari kecil. Terus apa solusi kamu tentang Mila, sahabat ini kan sahabat dekat katanya. Iya. Dengan kejadian seperti ini apa yang kamu harapkan sama Mila? Ya apa ya balik dari awal kayak biasanya aja, biar nggak kayak gini. Malah gua mikirnya ke si Nandonya. Intinya kan sampai ingin sembuh, si Mila Ya, ingin sembuh kan ya gitu. jelas Pak. Cuman kenapa saat kita mau pembuktian sampai nggak mau? Ya nggak suka aja, ngapain juga harus disumpah pocongin, nggak penting juga kan. Yakin sampai benar-benar ingin sembuh? Iyalah, ya kalau nggak ingin Meilanya sembuh ya ngapain gua sama si Rangga minta tolong sama Gus sama Pak Ustadz sama yang lainnya juga. Masalahnya perubahan sikap kamu itu yang bikin semua tim Kio itu tanda tanya gitu. Soalnya seolah-olah di situ semua udah nyalain gua semua gitu, makanya gua nggak mau ribet juga, nggak mau bertengkar sama teman gua sendiri. Gua udah ngira kalau apa ada sumpah pocong,
gua bakalan bertengkar sama teman-teman gua. Ya itu yang terjadi. Kamu yakin apa yang sudah kamu bicarakan, apa yang kamu statementkan itu benar? Ya benar. Ya, terus kenapa lagi? Tidak ada unsur lain atau niat lain pada Mila atau yang lain? Enggak lah, ya buat apa juga. Aku sih percaya. Cuman untuk lebih memastikan, coba lihat saya. Nggak mau ngapain Ustaz, nggak Ya apa. udah, lihat aja. Saya cuma ingin memastikan aja bahwa sampai itu benar. Nggak diapa-apain kan Enggak. gua. Ya udah. Lihat aja, fokus. 1, 2, 3. Oke, Jessica. Hitungan ketiga, sama dengarkan seperti saya. Apapun selain saya yang kamu dengar, kamu nggak fokus ke sana, fokus apa yang saya ucapkan. Saat hitungan 3, 2, 1 nanti rasakan apa yang kamu rasakan itu senang banget. Nuansanya seperti kamu tuh menemukan sesuatu yang bikin kamu bahagia. Dan saat hitungan 1 semakin dalam kamu merasakan, kamu semakin bahagia, semakin nyaman, dan apa yang saya tanyakan jawab dengan sejujur-jujur. Mengerti? 3, 2, 1. Jessica, kenal sama Melia? Kenal Pak. Mila ya. Apa yang terjadi tentang Mila? Terjadi gimana maksudnya? Mila kan lagi ada masalah, ada kelainan lah di situ, ada unsur nggak sadarnya. Apa kamu terlibat dengan semua ini? Ya saya yang membuat Mila seperti itu. Kenapa? Saya nggak suka kalau Mila terus-terusan sama Rangga. Artinya kamu menginginkan Rangga? Udah dari dulu, Mila juga udah tahu Pak. Terus sempat kemarin itu dia kerasukan, ada makhluk atau jin yang merasuki dia. Dia menuduh Nando. Itu benar apa rekayasa? Sebenarnya jin yang mengerasuki Mila itu suruhan saya semua. Biar judulnya ke Nando, bukan ke saya. Makanya di saat di situ berontak nyalain saya, di situ jinnya masuk ke Mila, langsung nuduhnya ke Nando. Biar seolah-olah di situ saya yang bukan saya yang salah. Berarti alasan kamu untuk Sembah Pocong nggak mau itu? Ya, Biar nggak? soalnya saya takut kalau semua ini terbongkar. Berawal dari mana kok Mila sampai kerasukan dan sampai ngeblank lupa sama Rangga itu berawal dari mana? Ya berawal dari dia pacaran sama si Rangga itu. Saya udah mulai nggak suka. Soalnya saya sendiri udah lama banget suka sama si Rangga. Kan di belakang kamu ini ada, nggak cuma kamu aja, karena makhluk itu juga ada yang mengendalikan. Siapa dia? Dia tuh semua suruhan saya. Berarti artinya kamu menyuruh orang lain. Iya. Siapa orang itu? Ustadz gak perlu tahu siapa orang itu. Ya, dia itu saudara kamu atau spiritual atau apa? Ya seperti spiritual gitu. Dukun berarti. Iya. Sudah lama kenal sama dukun itu kamu? Udah. Berarti apa yang dibicarakan makhluk itu tentang Mila itu dukun itu benar? Tidak. Tidak. Itu hanyalah buat si Rangga biar nggak suka sama Mila. Dia suka sama kamu. Iya. Artinya semua ini dalangnya kamu. Iya. Mila itu sosok mahasiswa yang seperti apa di kampus? Sebenarnya Mila itu anaknya pintar sekali. Ya terus? Terus saya jadi dia biar nggak pintar. Kamu manfaatin. Iya.
karena kamu punya tujuan untuk merebut si Rangga. merebut si Rangga. Kira-kira kamu nggak dosa, nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah? Ya mau gimana lagi? Tapi sekarang gimana? Kamu udah deket sama Rangga apa belum? Belum sih, cuma teman biasa, udah sahabatan dari lama juga. Terus si sama Nando. si Nando ya? Iya, gak salah. Nando itu gimana? Dia benar-benar terlibat sama kamu apa enggak? Nggak ada salah sama sekali, satu pun nggak ada. Dia orangnya baik. Kenapa Nando yang dituju sama kamu? Soalnya nggak ada lagi. Yang dekat sama si Mila, si Iya. Nando. Ya, Kalau si Dion, nggak. Dia nggak suka sama si Meila. Ya cuma teman-teman biasa aja. terus tujuan kamu selain mau merebut atau memiliki si Rangga apa lagi? Ya udah cuma itu doang. Nggak ada niat yang lain. Cuma intinya di situ saya mau sama Rangga. Apapun caranya, tetap aku akan lakukan. Emang kamu nggak kasihan sama si Mila? Gua kalau udah kayak gini nggak ada kasihan sama orang. Kan dia sudah terzalimi, dia sudah di luar batas kesadaran, bahkan seperti orang gila dia sama Rangga aja nggak kenal, sama yang lain kenal. Masa kamu nggak kasihan? Udah nggak ada kasihan buat si Meila gua. Oke, kalau gitu hitungan ketiga kamu terbangun dan lupakan apa yang sudah aku tanyakan dan sugesti yang kamu 1, 2, 3. Gimana kamu sama Mila ada sakit hati nggak? Nggak ada sama sekali. Biasa. Sama Rangga suka nggak? Ngapain gua suka sama si Rangga? Orang temenan juga udah lama. Kan dia ganteng. Ya enggak sih, biasa aja. Kayak gak ada cowok lain aja. Sama si Nando? Ngapain gua malah benci sama si Nando? Ngapain juga? Mila sakit seperti ini, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu lah pak. Ya kali aja gua tahu. Pasti semuanya udah kelar. Udah nggak diperpanjang seperti ini. Oh gitu. Berarti kamu tidak terlibat dengan semua ini ya? Enggak lah malah. Kan malah minta tolong sama. Iya, buktinya kamu memang mengundang kita sama Iya. Rangga. Tapi kira-kira nggak ada unsur lain tentang undangan itu? Buat apa juga? Ya pengennya sih cuma Meila sembuh gitu aja. Ya udah kalau gitu, makasih atas waktunya. Iya. Karena udah malam. Saya pamit. Saran saya, Anda harus berpikir lebih dari hati. Apapun yang terjadi, kalau menghalalkan segala cara itu nggak bagus. Karena agama kita mengajarkan harus kita menuntut kebaikan, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Kita harus berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar kita diselamatkan dari akhirat. Saya berharap kamu lebih berpikir positif dan gini. Apapun yang terjadi, kamu harus evaluasi. Karena hidup itu tujuannya cuma satu, yaitu setelah kematian. Apa yang kamu lakukan di dunia ini, baik dan buruknya, akan dipertimbangkan, akan diminta pertanggungjawaban, akan ditimbang besar. Jadi, mungkin di bulan berkah ini saya berdoa semoga Anda dapat hidayah. Apa yang Anda lakukan ya manusia memang tidak ada salah, tapi tidak ada salahnya. Terima kasih ya pak. Terima kasih. Hati-hati pak di jalan. Ya, jalan. Sahabat, itu yang sudah kita
tanyakan kepada Jessica, dan sesuatu yang terjadi yang sebenarnya insya Allah itu ya kita nggak bisa memastikan, tapi saat statement di bawah Al-Qadar itu insya Allah benar. Oke sahabat, mungkin itu aja, komen dan share. Kita butuh referensi untuk selanjutnya kita akan melakukan seperti apa untuk melakukan bismillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.